Perkenalkan, nama saya Sita Windari, NIM 2030200044, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dosen pengampu Bapak Muhammad Latif Kahfi, MKomI, dengan mata kuliah Psikologi Dakwah dan Komunikasi. Adapun tujuan saya di sini untuk menjelaskan yaitu tentang dampak psikologi anak broken home. Sebelum mengetahui dampak apa saja bagi anak broken home, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan dampak. Pasti teman-teman udah tahu dampak itu apa ya kan? Pasti akibat gitu ya kan. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih jelas. Dampak itu ialah akibat atau pengaruh yang terjadi, baik itu negatif atau positif, dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang. Sedangkan yang dimaksud dengan broken home yaitu kondisi ketika keluarga tidak lagi utuh, di mana di sini bisa dikarenakan karena perceraian, salah satu orang tua meninggal, baik orang tua laki-laki atau perempuan, atau masalah yang tidak terselesaikan dengan baik. Kondisi ini sangat berdampak serius terhadap anak broken home, karena anak broken home dapat menyebabkan anak itu merasa kehilangan peran penting di keluarga di hidupnya. Bahkan dia bisa merasa stres, tertekan, hingga merasa dirinya yang menjadi penyebab perpisahan orang tua tersebut. Dampak yang diterima oleh anak broken home atas perpisahan orang tuanya berbeda-beda. Hal ini tergantung pada usia seorang anak ketika orang tua bercerai, jenis kelamin anak, dan kepribadian anak, dan hubungan anak dengan orang tuanya. Anak broken home sangat rentan merasakan kesepian akibat rasa kehilangan yang dialaminya. Broken home juga akan merasa terasing, takut ditinggal sendirian, merasa ditolak, tidak aman, serta kebingungan. Ada beberapa dampak serius yang mungkin saja dialami oleh anak broken home. Saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu masalah emosional, yang kedua gangguan perilaku, ketiga gangguan mental, keempat masalah keuangan dan pendidikan, kelima menjadi lebih posesif, keenam sulit percaya dengan orang lain. Baiklah, saya di sini akan membahas yang pertama, yaitu masalah emosional, di mana anak mengalami keadaan emosional yang tidak stabil saat berinteraksi dan berada di lingkungan sosial. Perilakunya akan sangat mengganggu bagi lingkungan dan sekitarnya. Yang kedua yaitu gangguan perilaku, di mana anak sering berperilaku menyimpang dan di luar batas, sehingga berpotensi merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Atau anak tersebut seringkali dianggap nakal. Yang gangguan mental, di mana kondisi yang mengalami suasana hati dan berpikir dan berperilaku, yang dimana dia kayak kurang berani gitu ya kan. Yang keempat, masalah keuangan dan pendidikan, di mana anak mengalami keuangan yang tidak cukup. Bahkan yang seperti kita ketahui, banyak sekali anak broken home yang tidak melanjutkan sekolahnya, kan? Karena keuangannya atau karena orang tuanya sudah pisah, jadi yang mengurus anak tersebut kurang peduli, sehingga si anak jadi pasrah gitu, lebih baik dia berhenti sekolah. Yang kelima, menjadi lebih posesif, di mana seorang anak broken home tersebut berperilaku posesif karena biasanya perilaku tersebut bisa karena dari perpisahan kedua orang tuanya. Karena dia merasa yang dipercayain dia itu, orang tua yang dipercayainya itu bisa gitu kan, nggak nyangka aja, jadi hilang rasa kepercayaannya. Makanya apalagi sama orang, sedangkan sama orang tuanya aja udah kayak kecewa gitu dia gitu. Yang keenam yaitu sulit percaya dengan orang lain. Dia di sini sulit percaya dengan orang lain karena sebabnya dia merasa ortu yang selama ini yang dipercayain justru telah membuat dia kecewa. Tak heran jika
anak yang broken home akan lebih sulit mempercayai orang lain. Cukup sekian mungkin yang bisa saya jelaskan tentang dampak psikologi anak broken home. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Semoga bisa membantu para teman-teman dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada dosen pengampu, saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan di video saya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.